Hai minasan, konbanwa. Ibu akan membahas tentang latihan soal bab 4 ya. Kan kemarin kalian sudah mengisi soalnya. Nah, sekarang tolong dikoreksi, tapi nanti pengoreksiannya yang jujur ya. Nah, ini ada soal arewa nandeska, arewa tsukuwe desu. Jadi yang nomor 1 itu menjelaskan tentang itu apa. Itu adalah tsukue atau meja. Jadi nomor 1 itu yang A ya. Nah, kalau yang nomor 2, SMA wa Nihongo de nandesu ka, jawabannya koko desu, yang C. Nah, kalau jawaban nomor 3, jika ingin menghapus tulisan yang salah di buku, kamu akan menggunakan penghapus karet A. Keshigomu. Nah, kalau yang nomor 4 itu benda-benda yang digunakan untuk menulis, tapi kecuali ya, pengecualian itu yang mana? Yang E, yaitu kabang, karena kabang artinya tas ya. Nah, nomor 5, bila diubah dalam romaji, huruf hiragana di bawah ini menjadi nandesuka ya. Nandeska, atau artinya ini apa. Nah, kalau yang nomor 6 itu ada penulisan gomibako ya, dalam hiragana itu yang C, gomibako. Nah, kalau yang ke-7, empitsu wa Indonesia gode nandesu ka, kata yang paling tepat untuk melengkapi jawaban di atas adalah pensil ya, pensil desu. Nah, yang nomor 8, Yamada sang wa sensei dewa arimasen, memiliki arti Yamada bukan seorang guru. Nomor 9, bila ingin bertanya apakah kewarganegaraan kamu juga adalah Jepang, yang benar adalah anatamu, karena kamu juga orang Jepang gitu ya. Nihonjin desu ka, apakah kamu juga orang Jepang, seperti itu, yang A. Kalau nomor 10, jawabannya itu yang C, karena watashi wa-nya pakai partikel adalah, pakai huruf H ya, watashi wa saito desu. Nomor 11, apabila ingin menanyakan benda apa yang di dekat lawan bicara, kamu akan mengucapkan benda dekat lawan bicara ya, akan mengucapkan sore. Sore wa nandesu ka? Nah, nomor 12, benda yang kamu bawa ke sekolah dan digunakan untuk menyimpan semua peralatan sekolahmu adalah kabang B. Nomor 13, penulisan tempura dalam hiragana yang benar itu yang E ya, tempura. Tuh, ada buletan. Nomor 14, benda yang kamu gunakan untuk memberikan garis lurus adalah monoshashi atau penggaris. Sedangkan nomor 15, perbedaannya adalah kalau sore berarti jauh dari pembicara, sedangkan are berarti jauh baik dari pembicara maupun lawan bicara. So, dinilai kalau betul 15 tambah 5 jadi 20 bagi 2. Kalau betul 14 tambah 5 jadi 19 bagi 2, berarti 9,5 ya. Jadi ditambahin 5 ya. Nah, sekarang setelah dinilai, nanti ibu nilai sama kalian, tolong dibagi 2. Nanti minggu depan ibu akan nilai koreksian yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi bab 5. Di dalam materi bab 5 ini nanti kalian tolong tuliskan judul dari bab 5 ini ya. Nah, judulnya itu adalah Korewa Watashi no Hon desu. Nah, kali ini
kalian akan belajar bagaimana menyatakan kepemilikan. Kalau kemarin kalian membahas tentang kata tunjuk saja, kore, sore, are gitu ya. Korewa enpitsu desu, ini adalah pensil, itu adalah pensil, itu jauh adalah pensil. Tapi kalau sekarang menyebutkan siapa pemilik dari benda tersebut. Nah, partikel yang menjadi kata kunci dalam pembentukan kalimat kepemilikan adalah partikel no ya. Nah, korewa watashi no berarti ini adalah watashi no hong, buku punya saya gitu ya. Nah, pola kalimat di bawah ini masih menggunakan kata tunjuk benda kore, sore, are. Dengan menguasai materi di bab ini, kamu bisa membentuk kalimat yang lebih luas dari sebelumnya. Nah, tujuan pembelajarannya setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. Pertama, berbincang-bincang dengan bahasa yang sopan dan sikap yang beretika seperti halnya seseorang yang mengedepankan etika. Yang kedua, memahami ungkapan atau hyogeng yang menyatakan kepemilikan dan mampu membuat kalimat yang sesuai dengan aturan bahasa Jepang. Yang ketiga, kalian mampu mempraktekkan percakapan dengan kalimat yang dibuat sendiri. Nah, setelah kita memahami tujuan pembelajaran bab 5 ini, kita lanjutkan lagi ke halaman selanjutnya ya. Nah, ini ada peta konsepnya korewa watashi no hong desu. No itu artinya partikel kepemilikan. Jadi kalau digambarkan dalam bahasa Indonesia, kore itu artinya ini, wa itu partikel adalah, watashi itu saya, no itu partikel kepunyaan, dan hong adalah buku, artinya ini adalah buku punya saya. Nah, di sini sebelum kita membahas materinya, kita akan bahas kaiwa. Kaiwa itu adalah percakapan. Nah, ini ada Dian sama Yamada. Kalau Dian yang rambutnya pendek, sedangkan Yamada itu yang pakai baju pink ya. Coba kita lihat baik-baik percakapannya. Dian nanya ke Yamada ya. Korewa Yamada-san no hong desu ne. Iie, sore wa Yana-san no hong de wa arimasen. Yana-san no hong wa dore desu ka? Are desu. Nah, ini Dian nanya sama Yamada ya. Dia nanya kalau buku ini apakah buku punya saudara Yamada ya? Atau buku ini punya saudara Yamada ya gitu. Terus jawab Yamada, bukan. Karena jauh sama pembicara kan jadinya sore ya. Itu adalah atau itu bukan punya saudara Yamada. Terus Dian bilang, Yana sang no hong wa dore desu ka? Kalau buku punya Yana yang mana? Terus Yamada bilang are desu. Ternyata bukunya ada di sana di atas meja punya Yana mah. Jadi mereka bilangnya are. Kenapa bilangnya are? Karena jauh dengan pembicara dan lawan bicara. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan lagi ke materi selanjutnya ya. Kalian pahami tadi percakapannya. Kita akan belajar tentang pola kalimat.
Atau kalau kita gambarkan dalam bahasa Jepang, pola kalimat itu adalah bungkei ya. Nah, ini kata kunci pola kalimat kepemilikan itu pasti ada partikel no. No itu adalah pola bentuk kunci dari sebuah kalimat kepemilikan. Kalau kalian memahami pola kalimat kepemilikan itu ada no-nya, kalian akan mudah memahami sebuah kalimat yang akan Ibu bahas sekarang. Nah, ini ada orang, ada benda ya. Nah, siapa yang memiliki benda tersebut? Kalau yang A, sensei ya. Ini nanti kalian tolong terjemahkan, ditulis di buku. Bungkei ini, yang contoh ini kan belum ada terjemahannya ya. Tolong kalian terjemahkan di dalam buku kalian. Di sini Ibu jelaskan, nanti kalian tulis kembali ya apa yang Ibu sebutkan sekarang. Sensei no jisho. Nah, ini ya. Jadi no itu kan milik ya. Jadi jisho itu kan kamus. Jadi kamus punya sensei atau kamus punya guru. Nah, Ayumi sang no borupen berarti ballpoint punya Ayumi. Yamada sang no fudebako, wadah pensil milik Yamada itu. Nah, tadi kita sudah melihat kalimat positif yang dijelaskan sama Ibu ya. Hanya subjek, partikel kepemilikan, dan kata benda. Tapi kalau kalimat positif yang ada kata tunjuknya itu kalian tambahkan dengan kata kore, sore, are. Kayak kore wa sensei no jisho desu ya. Ini adalah kamus milik guru gitu ya. Nah, sore wa anata no fudebako desu. Itu adalah wadah pensil milik kamu gitu ya. Terus are wa yana sang no kabang desu. Itu jauh adalah tas milik Yana sang. Nah, ini kalimat positif, berarti itu benar milik dia ya. Milik sensei, milik kamu, milik Yana. Nah, tapi yang di sini tolong terjemahkan juga kalimat negatif dari kepemilikan yang dia itu bukan punya sensei, bukan punya Yamada, juga bukan punya laki-laki itu gitu ya. Nah, kore wa sensei no jisho dewa arimasen. Ini kamus gitu ya, atau ini adalah kamus bukan milik sensei, atau kamus ini bukan milik sensei gitu ya. Nah, ini sore wa Yamada sang no fudebako dewa arimasen. Kamus fudebako teh wadah pensil ya. Wadah pensil itu bukan milik saudara Yamada. Nah, kalau kabang itu tas kan ya. Berarti kalau kare kan itu adalah kata tunjuk dia laki-laki. Berarti itu jauh bukan tas dia laki-laki gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada kalimat tanyanya. Coba diterjemahkan juga ya. Jadi diterjemahkannya 3 pola bentuk kepemilikan benda. Yang kedua kalimat positif ya. Yang ketiga kalimat negatif. Yang keempat kalimat tanya tertutup. Jadi ada 12 ya, tolong diterjemahkan. Gak apa-apa langsung terjemahkan aja ya. Nanti
soalnya sama ibu dipotokan juga ya sama kalian, tolong dikerjakan baik-baik. Nah, ini contohnya. Kalau kalimat tanya pasti ada kata K-nya. K itu tanda tanya atau apakah ya. Jadi, apakah kamus ini milik guru gitu ya. Terus apakah wadah pensil itu milik saudara Yamada? Terus tuh ini ada apakah lagi ya, karena ini kalimat tanya. Arewa yana sang no kabang deska, apakah tas itu jauh milik saudara Yamada? Nah, setelah kalian tulis terjemahannya, nanti bukunya nggak apa-apa, nanti dinilai minggu depan aja ya sama ibu, soalnya takut bukunya hilang. Nanti minggu depan ibu nilai pola kalimat Jepang dari bab 5 tentang materi kepemilikan benda. Sampai di sini dulu ya. Semoga AATT sehat semua dan semoga soal ini tidak menyulitkan kalian ya, dan bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasang, korede owarimas. Jamata raisu, mohon maaf ya, ibu izin dulu. Soalnya sekarang besok ibu ada kegiatan nganter dede Holid. Mohon maaf ya, mudah-mudahan seterusnya ibu nggak akan izin lagi. Wassalamualaikum.